Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, saya ucapkan selamat kembali lagi kita belajar ya. Pada materi kali ini saya akan sharing tentang formula marketing langit. Formula ini banyak disepelekan ya, padahal hasilnya dahsyat dan sudah terbukti kepada banyak marketing freelance yang kami bina gitu ya. Nah, marketing langit itu apa? Jadi kalau teknis orang itu semua akan bisa belajar gitu ya. Kalau teknis orang bisa mempelajarinya di berbagai macam tempat gitu ya. Teman-teman bisa belajar di di YouTube gitu, atau di misalkan di di course apa gitu ya, mau yang berbayar mau yang gratis banyak teman-teman. Nah tapi bedanya apa? Karena ada orang yang belajarnya sama, materi sama, coachnya sama, kemudian mentornya sama, tapi hasil berbeda. Karena apa? Karena dari marketing langitnya, dari actionnya, dari marketing langitnya. Kadang ada orang yang dia usahanya biasa-biasa aja, tapi rezekinya lancar ternyata karena marketing langitnya, dia tahajudnya gitu ya, dan seterusnya. Nah ini banyak orang menyepelekan. Jadi kalau istilahnya begini, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus gitu ya. Jadi semuanya kita kembalikan ke Allah, dan kita akan legowo, dan kita akan seperti dunia ini ngalir gitu. Kalau Allah sudah yang turun, Allah yang sudah nanganin urusan kita, insya Allah urusan kita akan mudah gitu ya. Mungkin teman-teman banyak tahu dan mungkin banyak disepelekan, tapi kosongkan gelas dan dipraktekkan ya teman-teman, agar hasilnya benar-benar dahsyat. Yang pertama adalah sholat. Nah mungkin sholat ini teman-teman sudah banyak ya mengetahui, dan mungkin sudah banyak juga yang menjalankannya ya. Nah di sini sholatnya seperti apa? Sholatnya itu 5 waktu di awal waktu. Jadi sebelum azan itu lebih baik sudah siap-siap gitu ya, sudah sholat 5 waktu itu udah di masjid gitu bagi yang laki-laki gitu ya. Dan kalau yang bagi yang perempuan boleh di masjid, boleh di rumah gitu, tapi di awal waktu gitu, bukan selama waktu, maksudnya di akhir waktu jangan, tapi di awal waktu. Yang kedua adalah sholat tahajud ya. Sholat tahajud ini sholat malam ini dahsyat banget teman-teman ya. Karena di sepertiga malam itu adalah waktu-waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa gitu ya. Terus kemudian, nah ini teman-teman standarkan tahajud itu minimal banget 4 rakaat gitu ya. Dan yang ketiga adalah sholat duha. Sholat duha ini adalah sholat kalau misal ada tingkatannya ya. Kalau misalkan teman-teman ibaratnya begini, ada tingkatan, ada kelasnya. Kalau teman-teman cuma 2 rakaat itu kelasnya orang yang karyawan gitu ya. Ya kalau sholatnya 4 rakaat itu kelasnya eh, apa namanya oh iya, kalau 2 rakaat itu kelasnya pengangguran gitu. Kalau 4 rakaat itu kelasnya karyawan. Kalau 6 rakaat itu kelasnya pengusaha. Kalau 8 rakaat pengusaha yang middle. 10 rakaat itu pengusaha besar ya. Terus kemudian 12 rakaat itu investor, asetnya di mana-mana gitu ya. Dan Allah janjikan dibangunkan rumah di surga. Nah itu. Terus yang selanjutnya adalah sholat rawatib ya, sholat rawatib. Ini sholat ba'diyah qobliyah ya, ini harus dijaga juga gitu. Karena siapa yang menjaga sholat, maka serahkan urusannya, Allah yang akan mengurusi urusan kita gitu. Dan sholat lainnya, sholat taubat dan sebagainya gitu ya. Jadi sholat ini penting teman-teman. Yang kedua adalah tilawah. Tilawah ini adalah membaca Quran ya. Dan teman-teman diusahakan membaca Quran setiap waktu sholat. Jadi ya bangsa satu baris gitu ya, atau satu ayat gitu, nggak masalah gitu. Bisa Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad gitu aja, itu udah tilawah gitu ya. Tapi kalau bisa yang banyak gitu. Karena apa? Karena ketika orang berada di gini, Nabi
paling mulia adalah nabi yang diturunkan Al-Qur'an. Malaikat yang paling mulia adalah malaikat yang turunkan Al-Qur'an. Tempat yang paling mulia adalah tempat yang turunkan Al-Qur'an, yaitu Mekah dan Madinah gitu ya. Umat yang paling terbaik adalah umat yang turunkan Al-Qur'an. Maka kalau misalkan kita mau jadi orang yang mulia, insya Allah dengan membaca Quran itu pasti, dengan mendekatkan diri dengan Quran. Nah, sarannya adalah dirutinkan juga di apa namanya? Dijadikan riyadoh gitu ya. Yaitu apa? Surat Al-Waqiah pagi petang, Ar-Rahman pagi petang, surat Al-Mulk sebelum tidur, dan Al-Kahfi setiap Jumat atau malam Jumat gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah sedekah. Sedekah ini sebenarnya benar-benar dahsyat teman-teman ya. Kalau teman-teman apa namanya, jadi kenapa rahasia orang-orang, misalkan kita melihat orang-orang Tiongkok misalkan, atau pengusaha-pengusaha besar gitu ya, pengusaha-pengusaha besar itu mereka kenapa bisa kaya? Karena apa? Karena mereka itu selalu rajin bersedekah gitu ya. Mereka itu memang apa namanya, sedekah. Jadi ada ketika dia loyal kepada apa namanya, membantu banyak orang gitu ya. Karena sedekah itu tidak memandang apa agamanya gitu, tidak memandang berapa keikhlasannya, tapi memandang nominal gitu ya. Jadi Allah itu memandang nominalnya. Jadi kalau misalkan nominalnya besar, dibalas besar 10 kali lipat gitu ya. Nah, kalau ikhlas itu lebih pahalanya lebih tambah lagi, dapat balasan kali lipat, dapat balasan pahala juga yang besar gitu. Nah, ini sedekah mau dilakukan oleh siapapun, kalau sedekah akan dibalas apa namanya 10 kali lipatnya gitu ya. Nah, makanya sedekah subuh karena malaikat menyaksikan, dan kemudian sedekah Jumat ya karena hari yang mulia. Kemudian sedekahnya 2,5% minimal atau sampai 10%. Nanti saya akan kasih video ya, seorang pengusaha muslim yang sangat besar gitu ya, karena mereka melibatkan Allah dan selalu apa namanya, menerapkan dalam bisnisnya itu melibatkan Allah gitu ya. Nanti saya akan kasih videonya. Dan yang keempat adalah puasa. Puasa ini teman-teman bisa puasa Senin Kamis dan juga puasa Daud. Kalau puasa Daud itu selang-seling, hari ini puasa, besok enggak, besoknya lagi puasa, besoknya lagi enggak gitu ya. Gitu. Kemudian zikir. Nah, zikir ini kita menyarankan zikir al-ma'thurat pagi petang, karena ibarat baju besi ya, zikir pagi petang itu. Dan kemudian sholawat itu untuk membuka rezeki ya, minimal 100 kali gitu. 100 kali nggak nyampe lah 5 menit. Istighfar 100 kali nggak nyampe 5 menit gitu ya, karena istighfar itu pembuka rezeki. Dan kalau bisa juga teman-teman apa namanya, istighfarnya keseluruhan. Jadi kita mendoakan ampunan kepada banyak orang gitu ya. Allahumma Allahumma gfir lana ya, kita mendoakan kami ya, Allahumma gfir lana wali walidina, dan orang-orang tua kami. Jadi orang tuanya juga didoakan. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kita mendoakan 7 miliar orang, maka malaikat 7 miliar umat muslim misalnya ya, miliaran orang umat muslim dari zaman Nabi sampai zaman sekarang, baik yang udah wafat maupun masih hidup, itu akan dibalas, akan didoakan kembali. Istighfar akan kembali ke kita, Allah akan mengampuni kita juga, dan ketika kita diampuni, Allah akan melapangkan rezeki gitu ya. Nah, ini diamalkan teman-teman. Allah atau apa namanya, Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa ahdika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita doanya tuh mendoakan orang lain juga gitu ya. Kemudian silaturahmi. Nah, ini silaturahmi ini penambah rezeki juga gitu ya. Silaturahmi ke orang tua, yang punya orang tua disapa orang tuanya, ditelepon orang tuanya, dikunjungin orang tuanya ya. Yang punya anak ya, anaknya di apa namanya, ditanya kabarnya dan seterusnya, saudara, tetangga, guru gitu ya, dan teman. Jadi jangan hanya teman saja, guru juga, tetangga, saudara, anak, orang tua. Orang tua ini paling penting gitu ya. Kemudian yang ketujuh adalah bahagiakan dan doakan orang lain ya. Kita bahagiakan orang tua, pasangan, anak, saudara, tetangga, guru, dan orang lain ya, karena doakan orang lain. Jadi setiap teman-teman nih melangkah ngelihat ada tukang
apa namanya, misalkan tukang bakso, kita doakan semoga laris dagangannya ya. Atau di grup misalkan ini ada yang posting iklan, semoga kita doakan semoga iklannya, dagangannya laris gitu, semoga closing banyak. Nah itu kita mendoakan orang lain. Dan kemudian adalah dakwah. Jadi kita walaupun hanya satu ayat kita sampaikan gitu ya. Tentang riba, ajak orang untuk bebas riba gitu. Ajak orang lain berbuat baik dan mengikuti kebaikan gitu. Karena apa? Ketika kita mengajak banyak orang masuk ke komunitas positif ya, seperti yang kemarin saya jelaskan ya, tentang apa namanya, mindset ya. Jadi kalau kita berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan orang-orang positif, maka pola pikir kita akan juga positif. Seperti itu. Maka ketika kita mengajak orang lain ke positif, maka akan nambah vibrasinya. Ya ketika kita ngajak orang menjadi lebih baik, kita akan ada rasa bangga. Benar nggak? Nah ini yang disebut dengan apa namanya, mengajak orang berlomba-lomba dalam kebaikan. Mengajak orang kebaikan dan berbuat baik, pahalanya dapat dan vibrasinya, mindsetnya dapat. Gitu ya teman-teman ya. Silahkan teman-teman lakukan tugasnya ya, nanti akan di share tugasnya. Semoga bermanfaat, dipraktekkan action walaupun hanya beberapa bulan, misalnya tahajudnya doang gitu atau duhanya doang. Kalau bisa semuanya semuanya, tapi kalau belum bisa pelan-pelan, satu yang penting pasti gitu ya. Jangan mentang-mentang pelan-pelan tapi nggak dilaksanain. Oh iya pelan-pelan pelan-pelan sampai nggak dikerjain gitu ya, dikerjain sedikit. Tetap teman-teman harus punya target. Ini akan misalnya duha 12 rakaat tiap hari gitu ya, target seperti itu. Nah itu teman-teman, jadi teman-teman punya target dan teman-teman juga harus punya pencapaian gitu ya. Jadi dalam waktu 40 hari teman-teman harus rutin duha misalnya, atau rutin tahajud gitu, atau rutin zikir pagi petang dan seterusnya gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa semuanya diamalkan semuanya, kalau belum bisa dibisakan gitu ya, dipaksakan gitu. Semoga bermanfaat. Semoga kita semua diberkahi Allah. Jadi apa namanya, secara apa namanya, secara mindset kita sudah belajar ya, dan secara rohani kita belajar juga, dan itu semua satu kesatuan gitu yang insya Allah akan membukakan rezeki kita semua. Mungkin itu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.